Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Hartito dari kelas TO 5B NRP 0922040027. Pada recording kali ini saya akan menjelaskan bagaimana topologi jaringan dari si router atau sistem rumah pintar yang telah saya buat pada Cisco Packet Tracer untuk tugas sistem jaringan. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai IoT tugas besar yang akan saya buat. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana sistem kerja dari komponen-komponen yang telah saya gunakan. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu, saya menggunakan Home Gateway DLC 100 sebagai penghubung antara smartphone dan input serta output dari IoT kali ini. Dan di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu pada bagian input. Di sini input saya menggunakan smoke detector. Jadi nantinya smoke detector atau sensor asap ini akan mendeteksi asap atau pencegahan dini dari kebocoran atau kebakaran seperti itu. Selanjutnya itu karbon dioksida atau CO2 ya. Untuk karbon dioksida ini akan mendeteksi dari CO2 pada dalam ruangan serta karbon monoksida atau sensor CO di sini untuk mendeteksi adanya karbon monoksida pada dalam ruangan serta motion sensor atau sensor gerak di sini digunakan apabila mendeteksi sebuah gerakan. Selanjutnya yaitu termostat. Jadi termostat di sini digunakan untuk pengaturan atau monitoring dari suhu pada ruangan. Selanjutnya yaitu furnace atau pemanas digunakan untuk memanaskan suhu dalam ruangan atau rumah di sini. Selanjutnya yaitu AC atau air conditioner digunakan untuk mendinginkan suhu pada rumah. Selanjutnya yaitu jendela. Jadi nantinya jendela akan digunakan apabila terdeteksi udara-udara berbahaya berikut ini. Selanjutnya blower. Di sini blower saya menggunakan fan atau kipas. Sama halnya seperti jendela. Di sini apabila akan terdeteksi asap atau CO2 atau CO nantinya akan eh, bergerak atau menggerakkan dari blower ini. Jadi di sini kamera. Jadi kamera nanti akan hidup apabila sensor gerak atau motion detector mendapatkan trigger. Dan yang terakhir yaitu sirine. Jadi sirine akan sebagai output atau mengeluarkan suara untuk apabila mendeteksi dari smoke detector, carbon dioxide detector, dan carbon monoxide detector. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan melihat dari settingan smartphone-nya. Jadi di sini smartphone kita menggunakan IoT monitor, digunakan untuk memonitor dari input output yang akan kita gunakan. Di sini sudah ada beberapa komponen-komponen ya, seperti contohnya AC on, pemanas dan sebagainya. Kita di sini untuk mengatur kondisi, kita bisa menggunakan pada bagian condition kita setting terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari kondisinya. Jadi, apabila terdeteksi gerakan pada sensor gerak ya, di sini apabila mendeteksi gerakan, maka kamera akan on atau true. Jadi nanti kamera akan hidup untuk merekam dari kegiatan apabila terdapat gerakan. Nah, selanjutnya itu rumah dingin apabila temperatur di bawah 15 derajat Celcius maka pemanas akan on dan AC akan off. Selanjutnya yaitu rumah panas apabila temperatur di atas atau sama dengan 16 derajat Celcius maka AC akan menyala dan pemanas akan mati. Dan selanjutnya itu untuk apabila sensor gerak tidak mendeteksi sebuah gerakan maka kamera akan dimatikan. Untuk untuk menghemat dari tenaga atau daya dari kamera itu sendiri juga. Selanjutnya itu di sini saya memberikan dua variabel yaitu udara rumah berbahaya dan udara rumah aman. Jadi untuk variabel ini kami
atau saya menggunakan sensor asap, sensor CM atau karbon monoksida, dan sensor CD karbon dioksida. Nantinya apabila terdeteksi udara yang berbahaya, jendela akan menyala atau terbuka, blower akan menyala untuk mengeluarkan dari udara yang berbahaya dan sirine rumah akan menyala. Seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi kita coba satu persatu. Di sini kita coba pada sensor gerak terlebih dahulu. Nah, di sini bisa terlihat di sensor gerak masih off. Jadi untuk cara menyalakannya kita bisa menekan dari motion sensor. Nah, kita bisa memprogram juga. Nah, di sini yang paling penting yaitu spesifikasi. Untuk mengontrol, kita bisa menekan ALT mouse untuk mendeteksi sebuah gerakan. Tanpa berlama-lama lagi, kita coba saja. Mana? Nah, di sini saya coba tekan ALT geser. Nah, di sini terdeteksi perubahan warna dari alarm motion detector. Jadi di sini menggunakan waktu 5 detik dan kita lihat dari kameranya. Nah, di sini kamera masih mati dan kita coba ALT geser. Nah, di sini terdeteksi gerakan. Jadi bisa disimpulkan untuk sensor gerak atau keamanan dari rumah ini sudah aman. Selanjutnya kita coba yaitu untuk karbon dioksida, smoke detector dan karbon monoksida. Jadi kita cek juga. Nah, untuk spesifikasinya, nah kita bisa menggunakan mobil lama atau old car untuk mengganti dari karbon dioksidanya. Jadi kita bisa coba. Nah, untuk old car ini kita pencet juga gimana caranya untuk mengeluarkan asap dari old car tersebut. Kita bisa lihat di spesifikasi. Di sini sebenarnya ada bug ya. Jadi untuk old car ini, nah kita bisa ALT klik untuk mengeluarkan asap. Nah, seperti ini. Nah, kita tanpa berlama-lama lagi kita cek saja di karbon dioksida level, asap dan CM-nya. Apakah ada perubahan? Nah, kita ALT klik di sini. Nah, sudah keluar asapnya. Kita paskan di sensornya. Dan kita lihat. Nah, di sini terlihat perubahan dari sensor. Nah, apabila melebihi batas yang sudah ditentukan, maka jendela, blower, dan sirine akan menyala. Jadi kita tunggu saja hingga melebihi batas yang sudah saya tentukan. Nah, di sini jendela, jendela, kipas, dan sirine akan terbuka. Dan otomatis ya, kita bisa lihat terjadi penurunan juga pada karbon monoksida, smoke detector, dan karbon dioksida itu sendiri. Karena jendela yang sudah terbuka dan blower yang menyala seperti itu. Nah, berarti ini sudah aman. Nah, ini karena masih ada sisa polusi. Kita cek ya di sini. Nah, di sini terjadi penurunan angka dari nilai tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita coba untuk termostatnya. Nah, untuk termostatnya kita coba lihat termostat AC dan pemanas. Nah, di sini apabila eh, di bawah 15 derajat, maka akan memanaskan dari ruangan tersebut sehingga nilai termostat akan terus naik ya. Kita tunggu hingga 16 derajat Celcius dan AC akan yang ganti menyala. Ya. Nah, di sini terlihat AC bergantian menyala dan pemanas yang mati. Jadi di sini kita bisa
menahan suhu di antara 15 dan 16 derajat seperti itu. Jadi bisa dipastikan untuk AC dan pemanasnya sudah bekerja dengan baik sesuai dengan kondisi yang kita tentukan awal. Nah, seperti ini. Jadi, sistem rumah pintar atau sirutar yang saya buat di sini yaitu menggunakan beberapa aspek, namun kami fokuskan yaitu pada kenyamanan atau suhu ruangan, lalu keamanan yaitu guna deteksi gerakan dan udara rumah yang berbahaya menggunakan 3 sensor udara. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila terdapat penjelasan saya yang kurang berkenan dan terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.